Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi yang membawa pesan kebenaran. Dalam kesempatan ini, kita akan menyelami sebuah kisah besar yang akan terjadi di akhir zaman, tentang peristiwa tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil dan bagaimana manusia menghadapi momen yang menakjubkan sekaligus menggetarkan ini. Kisah ini penuh hikmah dan pelajaran tentang keimanan, ketundukan, dan kesadaran akan kehidupan yang sesungguhnya. Mari kita mendengarkan kisah ini dengan hati yang lapang, agar kita bisa mengambil pelajaran dan bersiap untuk pertemuan kita dengan Allah Ta'ala. Di awal kisah ini, kita mengingat bagaimana kehidupan di dunia terus berlanjut. Manusia sibuk dengan urusan masing-masing, ada yang menjalankan kebaikan dan ada pula yang terjerumus dalam kesenangan duniawi. Waktu berjalan seolah tanpa akhir, dan banyak yang melupakan tujuan hidup mereka yang sejati. Namun, meskipun manusia merasa aman dan nyaman dalam rutinitas dunia, mereka lalai dari peringatan bahwa setiap jiwa akan kembali kepada Allah. Para nabi dan rasul telah mengingatkan tentang kehidupan akhirat, tentang hari kiamat yang pasti datang, namun sebagian manusia tetap tidak peduli. Dalam keseharian mereka, hanya sedikit yang sadar bahwa akan tiba suatu hari ketika seluruh isi bumi dan langit akan terguncang. Dan pada hari itulah, tiupan sangkakala akan menjadi awal dari berakhirnya kehidupan di dunia. Di balik layar kehidupan manusia, ada seorang malaikat mulia yang telah siap sejak penciptaannya, yaitu malaikat Israfil. Malaikat ini memiliki tugas khusus yang diberikan langsung oleh Allah, yaitu meniup sangkakala pada waktu yang telah ditentukan. Selama berabad-abad, malaikat Israfil senantiasa memegang sangkakala dan bersiap dalam posisi untuk meniupnya kapan saja sesuai dengan perintah Allah. Gambaran tentang malaikat ini sangat luar biasa. Ia menunggu dengan penuh ketundukan dan siap menjalankan tugasnya, tidak pernah lelah dan tidak pernah lengah. Setiap saat, ia berada dalam keadaan menunggu aba-aba dari Allah, hingga datanglah waktu yang telah ditetapkan. Tiupan sangkakala ini adalah tanda dimulainya hari kiamat, sebuah hari yang dijanjikan dalam Al-Quran sebagai hari yang dahsyat dan sangat berat. Ketika saat yang ditetapkan oleh Allah telah tiba, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk pertama kalinya. Saat itu, seluruh alam semesta bergetar dengan dahsyatnya. Bumi bergoncang hebat, gunung-gunung yang kokoh hancur berkeping-keping, lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya, dan langit pun terbelah. Segala sesuatu di alam semesta menjadi kacau dan tak terkendali. Manusia yang masih hidup pada saat itu merasa ketakutan yang luar biasa. Mereka berlarian tanpa arah, ketakutan yang meliputi mereka sangat dalam, namun tidak ada tempat untuk berlindung. Orang-orang yang dulunya angkuh dan merasa berkuasa pun berjatuhan dan menjadi tak berdaya. Tiupan pertama ini menjadi pengingat bagi mereka bahwa kekuasaan hanya milik Allah, dan bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara. Dengan tiupan pertama, tidak ada satupun makhluk yang tersisa dalam keadaan hidup, baik manusia, hewan, maupun jin, semuanya hancur dan binasa. Alam semesta seolah mati, tanpa kehidupan. Bumi yang sebelumnya penuh dengan kehidupan kini menjadi kosong, sunyi, dan tiada lagi tanda-tanda kehidupan di sana. Hanya Allah yang kekal abadi, dan pada saat itulah seluruh makhluk menyadari hakikat keabadiannya. Ini adalah momen di mana seluruh makhluk menyadari bahwa tidak ada yang abadi selain Allah. Kekuasaan, harta, dan keagungan dunia yang dulu diagungkan tak lagi ada artinya. Segala sesuatu telah berakhir, dan alam semesta berada dalam keadaan kosong menunggu ketetapan Allah selanjutnya. Setelah kehancuran tersebut, Allah menciptakan suatu masa yang tidak diketahui panjangnya, yang hanya Allah yang Maha Tahu. Setelah jangka waktu tertentu, Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala untuk kedua kalinya, yaitu tiupan kebangkitan. Dalam sekejap, seluruh makhluk hidup dibangkitkan kembali dari kubur-kubur mereka. Ketika tiupan kedua ini terjadi, bumi kembali berguncang,
dan manusia mulai bangkit dari kubur dalam keadaan bingung. Mereka melihat sekeliling dengan perasaan takut dan bingung, karena mereka tahu bahwa hari pembalasan telah tiba. Mereka bangkit dengan tubuh yang baru, berbeda dari tubuh dunia mereka, dan masing-masing menantikan nasib yang akan mereka hadapi. Setelah dibangkitkan, manusia dikumpulkan di sebuah tempat yang luas dan rata, yang dikenal sebagai Padang Mahsyar. Di sana, seluruh umat manusia sejak zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Tidak ada tempat untuk melarikan diri, dan setiap jiwa berada dalam keadaan cemas menanti penghakiman Allah. Keadaan manusia di Padang Mahsyar sangatlah berat. Matahari didekatkan dengan jarak yang amat dekat, dan setiap orang berada dalam keadaan yang sangat sulit. Keringat mengucur, dan manusia diliputi oleh perasaan takut dan penyesalan. Pada hari itu, tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka kecuali amal kebaikan dan rahmat Allah. Di Padang Mahsyar, Allah memulai pengadilan yang adil dan sempurna. Seluruh amal manusia akan diperlihatkan dan ditimbang. Setiap amal yang baik dan buruk, meski sebesar biji zarah, akan diperhitungkan. Buku catatan amal diberikan kepada setiap manusia, ada yang menerimanya dengan tangan kanan sebagai tanda keselamatan, dan ada pula yang menerimanya dengan tangan kiri sebagai tanda kecelakaan. Pada saat ini, tidak ada amal yang disembunyikan. Bahkan, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh manusia ikut bersaksi atas perbuatan yang pernah dilakukan. Hati manusia berguncang, merasa takut dan penuh penyesalan jika mereka belum beramal dengan baik di dunia. Hari itu, hanya rahmat Allah yang dapat menyelamatkan hambanya. Setelah penghakiman, manusia akan melewati jembatan yang dikenal sebagai sirat. Jembatan ini terbentang di atas neraka, dan hanya yang diberi rahmat Allah yang dapat melewatinya dengan selamat. Jembatan ini lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Setiap orang akan melewati jembatan ini dengan cara yang sesuai dengan amal perbuatan mereka. Orang-orang yang beriman dan bertakwa akan melintasi sirat dengan cepat, sementara orang-orang yang banyak berbuat dosa akan tergelincir dan terjatuh ke dalam neraka. Perjalanan ini merupakan ujian terakhir sebelum memasuki surga atau neraka, dan betapa beratnya ujian ini bagi mereka yang tidak memiliki keimanan yang kuat. Setelah melewati sirat, orang-orang beriman memasuki surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan abadi. Surga adalah balasan bagi mereka yang taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Di sana, mereka menikmati segala kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah terlintas dalam hati. Sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak taat, mereka dijerumuskan ke dalam neraka, tempat siksaan yang penuh dengan penderitaan. Neraka adalah tempat pembalasan bagi mereka yang mengingkari Allah dan tidak beramal dengan kebaikan. Siksa di neraka sangatlah pedih, dan di sana tidak ada istirahat atau kedamaian. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah mati. Tiupan sangkakala adalah pengingat bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, dan bahwa yang abadi adalah kehidupan akhirat. Kesadaran akan hari pembalasan ini seharusnya mendorong kita untuk memperbaiki amal dan memperbanyak ibadah serta ketakwaan kepada Allah. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa suatu hari kita akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Kita memohon kepada Allah agar dijadikan hambanya yang taat dan diberi keselamatan di dunia dan akhirat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika informasi ini bermanfaat untukmu. Amin.